Saya cukup penasaran, ingin tahu latar belakang Mbak V bisa sampai terjun di dunia fotografi yang sampai sekarang ini. Itu ceritanya bagaimana, Mbak? Jadi memang awalnya saya motret itu suka-suka. Jadi dulu saya kerja di konstruksi, itu saya dapat tugas untuk motret progres proyek di gedung kan. Dibekalin kamera pocket waktu itu. Pengalaman visual yang pertama tuh adalah motret bangunan, memanfaatkan garis-garis, perspektif, ya. Coba-coba aja lah gitu. Sebenarnya nggak harus bagus, tapi kayaknya pengennya tuh selalu bagus gitu. Nah dari situ akhirnya kasihkan megang kamera, akhirnya mulai agak serius, beli DSLR. Tuh lanjut yang namanya eksplorasi. Lanjut motret, akhirnya segala macam hal dipotret. Kemana-mana bawa kamera, ya kan? Dan saya rasa teman-teman juga mengalami itu. Ya. Nah lalu akhirnya dengan pengalaman itu dan saya lebih menemukan bahwa kesukaan saya adalah motret kalau ada orangnya. Kalau saya lihat ya, itu kan karyanya Mbak V itu kan lebih cenderungnya ke fotografi portrait. Nah, namun berbeda di situ ada nilai-nilai semacam simbol, semacam di situ Mbak V bermain analogi, bermain simbol yang sengaja itu ditampilkan menjadi exposure-nya. Mungkin ada istilah sendiri Mbak untuk genre karya fotografi Mbak V itu apa sih? Jadi benar tadi Mas bilang, potret itu iya benar, karena saya tuh merasa ada jiwanya kalau motret ada orang. Nggak harus benar-benar wujudnya orang, ya. Even cuman tangannya doang, atau bayangannya doang, atau matanya doang, misalnya seperti itu. Tapi ada esensi manusia di situ. Dan selanjutnya, akhirnya saya tahu, oh, kayaknya saya suka potret, saya suka ada manusia. Akhirnya saya mulai lagi yang ada eksplorasi itu, lanjut lagi motret family, motret anak, motret fashion, motret apapun yang di interest segala macam. Akhirnya dengan eksplorasi itu dapat lagi satu clue gitu ya. Kalau ternyata kebutuhan saya kan fotografi itu adalah bercerita. Walaupun saya motret model cantik, glamor segala apa, kalau tanpa ada ceritanya ada yang kurang. Jadi ternyata kebutuhan saya adalah bercerita. Lebih spesifik adalah berpuisi. Jadi saya mungkin punya style estetik yang berbeda gitu ya. Jadi saya bercerita pun penuh kiasan-kiasan dengan menggunakan simbol. Ya seperti itu. Jadi bentuknya sebenarnya berpuisi cuma lewat fotografi. Dan dalam perjalanan akhirnya ada juga yang berkomentar misalkan, oh foto lo tuh jadinya konseptual gitu. Foto-foto konsep yang harus dikonsepkan kayak gitu. Oh baru tahu gitu. Akhirnya setelah baru tahu, akhirnya jadi ya ngeliat-liat fotografer konseptual lain seperti apa, ternyata nggak jauh beda juga apakah ada kayak gitu. Yang melatar belakangi nilai keindahan dari perspektif Mbak V yang kemudian dapat mempengaruhi karya-karya foto Mbak V itu apa Mbak? Untuk estetika ini tentunya banyak dipengaruhi oleh apa yang kita serap ya. Kita kan tiap hari begitu mata terbuka kita berkegiatan itu sebenarnya dimanapun kita menyerap apapun gitu, dan itu masuk secara sadar ataupun tidak ke dalam otak kita. Nah, pengalaman visual itu akhirnya berproses ke diri kita, dan itu ya proses itu kan bisa kita menyerap apa yang kita suka, apa yang cocok dengan diri kita, dan kalau cocok kemudian dia berproses lagi gitu kan. Nah kebetulan jauh sebelum saya motret, jauh sebelum saya megang kamera, pengalaman visual saya banyak dari nonton film. Dan film-film yang saya tonton tuh spesifik sekali film-film Eropa, film-film art gitu ya. Jadi itu
bisa bedakan dengan film-film Hollywood gitu ya, film-film yang mainstream itu. Kalau film-film Eropa itu punya gambar yang lebih spesifik, yang lebih dramatis, yang lebih romantis gitu ya. Juga gambarnya kadang gelap, tapi kayaknya dia punya angle-angle juga yang beda, tone warna juga beda, dan itu jadi sebuah tabungan visual gitu buat saya. Jadi begitu saya megang kamera tuh secara nggak sadar ngejar visual yang seperti itu, paling enggak ini kayak di film ini tone begini nih, dia ngambil angle-nya kayak gini, kayak gitu. Jadi hal-hal yang kita nggak sadarin itu terserap sama kita dan akhirnya keluar lagi gitu dalam wujud karya kita. Jadi seperti itu kalau yang saya akhirnya telah gitu ya, yang terjadi dengan diri saya kenapa agak beda, mungkin itu yang dulu saya serap sebelum saya motret, dan akhirnya sampai sekarang kalau saya mau dapat literasi visual, saya banyak nonton film-film Eropa. Itu menjadi semacam stimulan yang mempengaruhi gaya ya dari Mbak V. Ya, dan gaya itu sebenarnya nggak cuma visual, konten-konten pun dari film-film itu pun akhirnya merasuki saya, karena biasanya film-film Eropa itu punya konten yang agak beda juga dengan film-film yang biasa kita tonton di bioskop gitu. Nyelenehnya gitu ya, nyelenehnya di kok kepikiran sih ini, kok kepikiran, kok aneh banget sih, tapi suka gitu. Nah ya kayak gitu tuh akhirnya memacu saya untuk bikin yang karya juga gitu, kok kepikiran sih gitu. Orang akhirnya mikir, kok kepikiran sih kayak gitu. Ya kayak gitu sih, spiritnya gitu. Kapan Mbak V pertama kali ikut pameran foto, dan bisa diceritakan Mbak pengalamannya? Kalau salah 2010 atau 2011 saya lupa. 2010 kalau nggak. Jadi itu sebenarnya awal banget saya baru megang kamera gitu. Waktu itu baru megang kamera, terus ya dapat tawaran untuk pameran bersama waktu itu dengan seniman Bogor. Jadi bukan pameran fotografi tapi pameran seni rupa waktu itu. Jadi saya tergabung dengan 7 orang seniman lain untuk berpameran bersama di Hotel Alila. Peminatnya waktu pameran dari kalangan apa, Pak? Gini, peminatnya itu sebenarnya bisa dua. Jadi bisa untuk di hire sebagai fotografer gitu ya. Yang kedua adalah foto yang diminati untuk sebagai karya seni gitu. Jadi saya menjalani dua-duanya. Jadi karena saya di hire sebagai fotografer sesuai dengan permintaan klien, misalkan saya mau difoto kayak gitu dong, misalkan bayang-bayangnya aja atau misalnya tanpa kepala misalnya gitu ya. Oh iya oke. Kenapa suka gitu? Suka aja gayanya, stylenya beda kayak gitu misalnya kayak gitu. Saya ngikutin suka mereka, dan tentunya mereka datang ke saya karena pertama ya tahu style saya ya seperti itu. Lalu yang kedua adalah misalkan saya membuat karya yang akhirnya bisa diminati untuk dibeli. Jadi ada dua hal di sini mas. Jasa sebagai fotografer untuk potret sesuai dengan keinginan klien, dan kedua membuat karya yang akhirnya diperlakukan sebagai karya seni. Terus pertimbangannya Mbak V ikut pameran itu kira-kira apa, Mbak? Sebagai orang yang berpameran atau ditawari pameran, kita harus mikir juga, nggak sembarang juga kita mau berpameran, tapi kita lihat juga kualitas pameran seperti apa, penyelenggaranya siapa, terus media yang terlibat siapa aja, karena itu menguntungkan kita sebagai orang yang peserta pameran. Setelah kegiatan pameran, pernah Mbak mungkin ada apresiasi dari pengunjung pameran yang kemudian akhirnya jadi job gitu? Ada, buat profil ada. Iya, basicnya portrait sih. Portrait cuma dengan konsep yang spesifik yang mengutarakan sesuatu, entah itu ya nggak cuma sekedar portrait tampak dari samping bagus gitu misalnya, tapi ada sesuatu yang misalkan gue mau nunjukin nih gue suka misalkan puisi gitu kan, jadi harus dibuat gimana caranya yang foto mengutarakan itu, yang puitis segala macam misalnya gitu. Ada selebriti juga gitu ya, tapi dia lebih ingin
saya memvisualisasikan sesuatu yang gak banyak orang tahu tentang dia gitu, tapi dalam bentuk yang puitis. Kalau saya lihat di Instagramnya Mbak V itu kan ada dokumentasi ya Mbak ya, itu kegiatan waktu Mbak V pameran yang kalau kita lihat itu kok bukan di Indonesia ya, itu di mana tuh Mbak? Itu saya sempat pameran di Taiwan. Ada pengalaman apa Mbak yang paling berkesan waktu ikut pameran fotografi? Jadi waktu itu 2 tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu itu apa namanya, jadi kayak festival fotografi di Taiwan. Kira-kira ada kurang lebih 80 fotografer lah ya, dan kebanyakan genrenya fine art, genrenya fine art. Kita dikumpulkan di situ dari beberapa negara, jadi kayak digelar begitu di dalam suatu tempat yang sangat luas, satu fotografer satu meja. Jadi ruang pameran kita yang meja itu, kita gelar karya kita di situ dengan berbagai rupa terserah. Jadi kita benar-benar mikir gimana caranya membuat yang menarik supaya orang mau beli karya kita. Nah itu sebelum berangkat ya saya sudah bikin perencanaan ceritanya, saya mau bikin yang standing, saya mau bikin yang transparan, saya mau bikin yang kayak puzzle, ada yang rontok-rontok badannya, ada yang pakai zipper kayak gitu. Jadi sebenarnya karya foto basicnya cuman lebih ke 3 dimensi, ada macam-macam. Nah di situ itu selama 3 hari kita berpameran dari siang sampai malam. Dan bagusnya di Taiwan itu mereka sudah sangat antusias ya, orang-orang Taiwan tuh sangat apresiatif sama fotografi. Jadi nggak ada tuh saya sepi nongkrong duduk gitu, nggak ada orang, nggak, selalu ada orang yang nyamperin meja saya, nanya-nanya segala macam. Itu capek sih tapi seneng gitu melihatnya, wah orang antusias banget ya, kapan Jakarta kayak begini sama fotografi kayak gitu. Datang nanyain tentang apa gitu. Dan waktu itu saya sudah mulai tertarik sama dunia sains, sama neuroscience, terutama tentang ilmu tentang otak, dan saya tumpahkan itu ke karya. Dan sepertinya di sekira 80 orang itu mungkin nggak ada yang ngomong tentang itu gitu. Jadi kayaknya memang sangat spesifik. Itu saya bilang, saya cerita, kalau mereka ada yang tanya saya cerita, dan akhirnya dari situ lumayan saya jual beberapa karya. Itu juga laku, dibeli sama galeri di sana, lumayan. Jadi bawa koper ke sana berat, pulangnya udah ringan gitu ya. Paling enggak itu menyenangkan sih, itu pengalaman yang sangat berharga buat saya. Banyak kenal teman-teman dari berbagai negara juga di situ. Mungkin di sini juga bagus, cuman kayaknya mungkin butuh juga event-event kayak gitu. Di sini sih saya belum pernah lihat ada yang seperti itu yang di Taiwan itu ya. Nah mereka tiap tahun bikin, cuma tahun ini karena lagi pandemik jadi nggak ada. Kayaknya itu saya tahun 2018, 2019 ada, 2020 ini yang nggak ada. Setelah kegiatan pameran di Taiwan itu masih ada komunikasi Mbak dengan pihak galeri? Ya, dan itu tugas kita juga sih sebagai rekanan ya. Kalau kita mau melanjutkan relation kan emang harus jaga itu. Kadang nanya juga, bisa kirim karya lagi nggak ke sana, atau ada pameran lagi nggak, kayak gitu sih. Tetap kontak. Ceritain Mbak, mungkin ada pengalaman apa yang paling berkesan ketika Mbak V ikut pameran? Nah, tadi kan saya cerita tuh yang tahun 2010 saya pameran sama teman-teman seniman di Bogor. Nah itu pamerannya kan di Alila. Saya memberanikan diri ngobrol sama manajernya gitu ya. Saya minta waktu, saya mau ngobrol aja gitu. Terus saya bilang, saya suka dengan ambience hotel ini, bagus gitu ya. Karena saya emang suka yang gelap-gelap, dan beberapa sudut di sana tuh emang menurut saya fotogenik sih. Saya minta izin, boleh nggak saya mau motret di sini gitu. Nah waktu itu kan saya juga masih menggebu-gebu, pengen explore apa aja, pengen explore di mana aja gitu. Terus saya bilang, boleh nggak saya motret di sini gitu.
Terus akhirnya mereka ngasih jawabannya nggak langsung, terus akhirnya setelah itu kasih jawaban, oh kamu boleh motret di sini, motret di sini, di mana aja terserah kamu mau. Ah bener, iya, saya mau di sini, boleh, oh baik banget terus dari itu. Terus kompensasi saya apa untuk hotel ini? Saya bilang, ya udah kamu pameran lah di sini. Wah, loh malah dikasih tempat gitu kan. Nanti kita siapkan waktunya, kita panggilkan media, kita siapkan konsumsi dan lain-lain. Mereka pokoknya full support gitu kan. Sedang, wah ini tawaran yang sangat bagus gitu ya. Dan waktu itu sempat saya merasa tidak pede karena waktu itu belum ada 2 tahun saya megang kamera, disuruh pameran tunggal di hotel. Lalu saya mulai mikir gitu, oke, kalau pameran, lu siapa pameran gitu kan? Kalau manggil juga mungkin dari hotel bisa manggil media, cuma media ini siapa lagi gitu kan? Terus saya mikir gitu, saya harus ngasih sesuatu yang paling enggak nggak menyia-nyiakan orang yang udah ngasih kesempatan gitu. Tentang pameran itu juga, pameran itu akan lebih bernilai kalau ada sesuatu yang kita angkat kan. Nah waktu itu nggak jauh sebelum bulan-bulan tuh bulan Februari Maret gitu. Dan next itu adalah Hari Kartini gitu. Jadi saya mikirnya oke, kayaknya bisa juga nih kita ngangkat tentang perempuan gitu ya. Lalu saya bikin semua yang terlibat adalah perempuan. Saya cari model, semua teman-teman yang pernah potret bareng, dan juga makeup artisnya. Jadi saya bikin 3 tim. Satu tim itu satu hari pemotretan model dengan makeup artis yang berbeda dengan yang lainnya gitu. Jadi saya siapkan semua di situ. Dan untuk itu gandeng juga Yayasan Kanker Indonesia yang berhubungan sama ya ke perempuan ya, masalah-masalah perempuan juga. Saya datang ke YKI, Yayasan Kanker Indonesia, saya mau bikin ini seperti ini. Nah, terus saya mikir lagi waktu itu, oke, tempat oke, udah ada, tim udah ada. Saya masih ceritanya masih cupu nih ya, belum ada 2 tahun gue motret gitu kan. Akhirnya saya ingin karya saya bisa lebih berbobot. Jadi saya pikir kalau saya yang milih karyanya mah ya mata saya mah mata anak kecil gitu ya kan. Saya butuh minjem mata seseorang yang lebih paham, yang lebih senior. Akhirnya saya minta bantuan Mas Darwis buat milihin foto-foto yang boleh layak pamer lah ya, boleh dipajang lah gitu istilahnya. Ya udah, jadi saya minta beliau untuk bantuin ini, Mas bantuin dong, ini saya mau begini. Udah, akhirnya itu berbekal itu aja sih. Nah waktu itu juga saya minta Ibu Mutiara, karena masalah perempuan ya, waktu itu kan ibu itu Menteri Peranan Wanita, untuk meresmikan pamerannya beliau bersedia datang.